Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan mereview sebuah motor keluaran terbaru dari Honda yang rilis di akhir tahun 2025, yaitu Honda Vario 125 2025. Kali ini saya akan membahas motor Honda Vario 125 tipe CBS ISS Advance Matte Black. Kita mulai dari tampilan. Untuk tampilan secara keseluruhan, Honda Vario 125 ini mendapatkan penyegaran di beberapa bagian, yaitu di bagian depan dan bagian belakang. Untuk bagian depan, batok kepala mendapatkan desain yang baru ya. Terdapat lekukan-lekukan tegas dengan logo Honda di depan. Lalu di bagian hand grip, untuk desain berubah ya. Di bagian handle rem, untuk Vario 125 yang terbaru ini menggunakan warna silver. Begitu juga dengan sebelah kiri. Lalu di bagian depan sini terdapat model terbaru ya teman-teman, model runcing-runcing yang terlihat garang dengan tampilan headlamp terbaru. Kita lihat terlebih dahulu di bagian sini. Di depan sini terdapat plastik halus dan plastik kasar. Kalau yang ini adalah plastik kasar sampai bawah sini, ini plastik kasar. Lalu di sebelah sini ini adalah plastik halus. Untuk lampu sen, desainnya seperti ini. Lalu di bagian headlamp seperti ini teman-teman ya, lebih besar ya dari generasi sebelumnya dan lebih gahar. Untuk tampilan spakbor mendapatkan penyegaran dari desain sebelumnya. Oh ya, untuk lampu ini sudah full LED ya teman-teman. Lalu di sebelah samping ini mendapatkan penyegaran juga. Untuk tampilan ini memberikan kesan aerodinamis ya teman-teman. Kalau kita lihat agak jauh, ini seperti garis lurus ya, dengan suspensi depan. Tuh, ya, selaras gitu. Dan di sebelah sini menggunakan plastik halus. Ada logo Hondanya di sini. Ini plastik halus. Lalu di bagian sebelah sini menggunakan plastik kasar. Masih menggunakan plastik kasar ya di bagian bawah sini. Lalu di sebelah sini menggunakan plastik halus dengan desain yang berbeda dari generasi sebelumnya. Dan terdapat emblem Vario dengan warna silver. Emblem ini secara ukuran saya rasa ini lebih besar ya dari generasi sebelumnya, dan fontnya juga berubah saya rasa. Lalu di bagian sebelah sini terdapat cowakan nih teman-teman, kelihatan ya, yang seolah-olah selaras dengan behel atas, nyambung gitu hingga plastik halusnya sampai sini. Lalu untuk tampilan lampu belakang ini terlihat pipih ya teman-teman, terlihat pipih, terlihat futuristik gitu, terlihat sporty. Lalu untuk lampu sen kanan kiri masih sama dengan generasi sebelumnya. Dan untuk lampu penerangan
plat nomor sudah menggunakan LED, dan spakbornya ini kurang lebih sama ya dengan generasi sebelumnya ya, cuman ada beberapa hiasan ya, mempercantik ya sebelah sini. Lalu untuk bagian knalpot ini masih sama dengan desain yang sebelumnya. Yang berbeda di sini adalah untuk swing armnya. Swing armnya ini terlihat lebih kecil ya, tetapi kalau kita dekatkan di sini, ini lebih tebal teman-teman. Ya, bentuknya lebih tebal. Dan untuk radiatornya ukurannya lebih kecil dari generasi sebelumnya. Lalu seperti ini secara detail. Lalu kita ke stang kemudi. Untuk speedometer tampilannya sama dengan generasi sebelumnya. Ini ada logo Vicul ini karena saya sudah pasang ya untuk PPF protection speedometer. Yang membedakan dari generasi sebelumnya, untuk tampilan stang ini terlihat lebih besar ya di bagian sini. Bagian sini itu lebih besar. Lalu sebelah kiri terdapat tombol lampu dekat, lampu jauh, klakson, sen kanan kiri. Sebelah kanan ini ada fitur ISS-nya dan tombol start. Lalu di sebelah kanan bawah ini, karena ini sudah tipe GPS ISS, motor ini dibekali dengan fitur remote teman-teman. Dan di sini ada laci terbuka yang kecil ya teman-teman. Lalu di sebelah kiri terdapat laci tertutup. Laci tertutup ini bisa dibuka dengan cara menekan lalu dibuka, dan di dalamnya cukup dalam ya teman-teman. Tetapi kalau teman-teman untuk menyimpan air mineral dengan botol air mineral 600 ml, saya rasa ini tidak cukup teman-teman. Bisanya mungkin 500 ke bawah ya, 500 ml ke bawah. Lalu di dalam laci tertutup ini terdapat USB Type-C untuk charger handphone ya. Lalu untuk bagian deck, saya rasa ini tetap sama. Ini saya sudah tambah karpet untuk proteksi agar tidak mudah baret-baret. Honda Vario 125 generasi kelima. Untuk rangka masih menggunakan rangka underbone, jadi sama dengan generasi sebelumnya. Lalu kita beranjak ke kaki-kaki. Untuk kaki-kaki Honda Vario 125 ini masih menggunakan suspensi teleskopik teman-teman. Lalu untuk roda, untuk profil bannya sendiri ini menggunakan ukuran 90/80 ring 14 IRC teman-teman, dengan pengereman disc brake dengan merek Nissin. Lalu di bagian belakang, kaki-kaki belakang, untuk suspensi menggunakan suspensi tunggal teman-teman, seperti ini, dengan roda profil ban 100/80 ring 14 IRC dengan pelek berwarna brown, sama dengan yang di depan ya teman-teman. Honda Vario 125 generasi kelima secara dimensi keseluruhan memiliki panjang 1919 mm dengan lebar 687 mm dan tinggi 1075 mm. Untuk wheelbase
jarak sumbu roda Vario 125 yaitu 1280 mm. Untuk ground clearance yaitu di 131 mm. Untuk dengan tinggi jok 769 mm. Berat 111 kg. Lalu di bagian dapur pacu, Honda Vario 125 generasi kelima ini memakai mesin dengan kapasitas 125 cc atau lebih tepatnya 124,8 cc dengan berteknologi ESP, berkonfigurasi 4 tak SOHC dengan bore stroke di angka 52,4 kali 57,9 mm. Untuk tenaganya yang dihasilkan mesin ini bisa mencapai daya maksimal sampai 8,2 kW atau sekitar 11,1 PS di putaran 8.500 rpm dengan torsi bisa mencapai di angka 10,8 Nm di 5.000 rpm dengan kompresi 11,0 banding 1. Jadi kesimpulannya, Honda Vario 125 generasi kelima secara keseluruhan hampir sama dengan generasi sebelumnya. Cuman Honda memberikan penyegaran di bagian tampilan sehingga motor ini masih sangat recommended untuk dimiliki teman-teman. Jadi teman-teman yang membutuhkan kendaraan untuk harian, berangkat pulang bekerja, antar jemput anak istri, atau sesekali untuk bepergian ke luar kota, motor ini masih recommended ya. Jadi seperti itu teman-teman review di video kali ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Amin. Terima kasih sudah menonton.